sahabati ya waris ya Sib ya Qabul ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mulai ya. Ini cowoknya kemana? Nanti kalau aja ya, biar cepat-cepat, biar kita mulai. Stop di depannya, isi dulu depan. Tadi kan cowok di sini. Ini kalau ada biar ini jelas, biar menyesuaikan aja. Biar bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, juga kesempatan kepada kita untuk berkumpul kembali di haflah yang penuh barokah ini, yaitu program Kepesantrenan. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga, sahabat, dan semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya sepanjang zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan insya Allah muliakan guru kita semua, Ustaz Ali Maki Wahab, pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Balakang. Dan tak lupa yang Bapak banggakan siswa-siswi SMA Maripacet kelas 12 IPA dan IPS, dan insya Allah semuanya ada dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi dengan keberkahan. Seperti biasa dalam program Kepesantrenan ini ada beberapa hal yang akan kita lalui bersama, yaitu pertama pembukaan, yang kedua tausiah dari guru kita, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir doa tutup, dan nanti dilanjut dengan membacakan Asmaul Husna. Baiklah, untuk mempersingkat acara, mari kita sama-sama buka program Kepesantrenan ini dengan membacakan basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silahkan kalian persiapkan buku dan catatannya, buku pensil dan juga catatannya, untuk menyimak kajian dari guru kita Ustaz Ali Maki Wahab. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Ma'arif, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kaur Kurikulum SMA Ma'arif, yang alhamdulillah sore hari siang setengah sore ini beliau bisa menemani kita. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap jajaran Dewan Guru SMA Ma'arif, santriwan, santriwati SMA Ma'arif yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah berupa hidup, berupa tidak sakit,
dan kemudian kita bisa duduk di tempat ini sebagai wujud rasa syukur kita karena sore ini kita diberi sehat, sore ini masih diberi kesempatan hidup. Mudah-mudahan kesehatan dan hidup ini terus masih menemani kita selama mungkin agar kita bisa menambah amal ibadah kita, menambah rasa syukur kita, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang soleh. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Ya, jadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan masalah sholat jenazah atau sholat mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil mayyit wa syuri'at bil Madinah wa qila min khasa'isi hadhihi ummah. Jadi sholat mayit ini disyariatkan di dalam Islam pertama kali semasa di Madinah. Adapun ketika Rasulullah masih di Mekah, maka belum disyariatkan sholat jenazah. Meskipun pada saat itu sudah banyak umat Islam yang meninggal, hanya ritual pelaksanaan sholat jenazah tidak bisa dilaksanakan karena pada saat itu umat Islam dalam teror orang Quraisy, sehingga tidak bisa leluasa melaksanakan syariat. Sehingga kemudian pelaksanaan sholat jenazah ini baru disyariatkan ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Lah, ketika kita berbicara tentang sholat jenazah atau sholat mayit, maka sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sebuah kewajiban secara kolektif, itu namanya fardu kifayah. Jadi kewajiban secara kolektif yang dibebankan kepada umum itu namanya fardu kifayah. Sehingga kalau misalkan ada salah satu di antara sekelompok orang melaksanakannya, maka otomatis yang lain menjadi gugur. Nah, sholat jenazah ini sama kira-kira posisi hukumnya dengan memandikan. Ya, kalau memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, maka sholat jenazah atau mensolati mayit itu juga hukumnya fardu kifayah. Ya, memandikan mayit itu adalah perintah syariat. Jadi pokoknya dimandikan. Oh, gimana kalau nggak ada air, Pak? Cuma ada satu gayung, ya guyurin aja satu gayung, nggak apa-apa. Sebab itu adalah makmurun nabi syar'i, diperintah dalam syariat. Kalaupun airnya cuma sedikit. Lah kalau nggak ada air sama sekali, maka bisa ditayamumi. Tuh. Jadi bisa ditayamumkan. Jangan sampai mayit nggak dimandiin, nggak ditayamumin, langsung dikubur. Terkecuali ada nanti rentetan mayit yang memang tidak boleh dimandikan, gitu. Nah, itu anak-anak sekalian. Nah, memandikan mayit, ya kita bahas dulu memandikan mayit sebelum kita masuk kepada pembahasan sholat jenazah. Memandikan mayit ini adalah dengan meratakan seluruh tubuhnya dengan air. Jadi mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Hatta mata takul fatil akhlak. Sampai pada lempit-lempit yang ada pada badan kita itu dikenakan air. Tuh. Tahu lempit-lempit dong? Jadi maksudnya sela-sela seperti ini. Ini lempit-lempit namanya ini. Nah, seperti telinga ini kan ada lempit-lempitnya nih. Termasuk pusar itu kan ada lempit-lempitnya itu. Dan termasuk kemaluan. Nah itu semua harus dikenakan air pada saat memandikan mayit.
Bagaimana kalau misalkan sobian kana al-aqlas au baliga? Kalau misalkan masih bayi, masih anak-anak, belum disunat, mati misalkan, ya tetap istilahnya, mohon maaf, kan belum disunat, artinya dipencet, siramin air, gitu aja. Ya, saya harap kalian sudah ngerti, gak usah bilang apa ini mah gitu. Ya. Nah, hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah justru tidaklah wajib istilahnya membasuh bagian bawah daripada kemaluan. Jadi tidak diwajibkan. Tetapi kalau mazhab Syafi'i mah wajib. Nah, sekarang kemudian memandikan mayit itu otomatis kan butuh air, kan itu ya. Nah, sekarang kemudian air yang paling afdol untuk memandikan mayit itu air yang bagaimana? Maka disebutkan di sini memandikan mayit adalah yang paling afdal dengan menggunakan air yang wal manihu aula minal azabi, yaitu air yang ada rasa asin atau mungkin air laut ya, air laut gitu aja, air laut. Kenapa demikian? Karena itu bisa mengawetkan kondisi tubuhnya mayit. Duduk semua ini. Jadi air yang dipakai untuk memandikan mayit adalah air yang paling afdal adalah air laut. Jadi ada air rasa asin. Tapi kalau misalkan tidak ada air laut, jangan dipaksain ke laut, gak usah. Air tawar juga apa-apa. Ya jangan dicampur garam juga jangan. Itu mah alami gitu maksudnya. Gitu. Wa yubadiru bi ghuslihi idza tayaqqana mautuhu. Jadi kalau memang sudah diyakini mayit itu mati atau orang itu mati, maka segera dimandikan. Jadi kalau misal memang diyakini si mayit itu mati, maka segera dimandikan. Bagaimana cara untuk menemukan ciri-ciri mayit itu sudah mati? Ya, maka di dalam kitab itu disebutkan salah satunya adalah, jadi ciri-ciri memastikan mayit itu mati, pelipisnya jadi itu, pelipis sampai cekung, ini pelipis ini, cekung gini tuh. Itu yang pertama. Jadi untuk melihat apakah positif ini mati apa tidak, maka biasanya pelipisnya dicekung, ini nyetak. Terus kondisi tubuh itu dalam keadaan dingin, kondisi tubuhnya dingin, seluruh badannya itu dingin, beku. Salah. Kemudian yang ketiga, hidungnya ini biasanya lurus, maka kelihatan seperti pengkor, rada ngiclok gitu. Jadi rada ke pinggir. Sok aja lihat kalau ada orang mati, hidungnya itu kan biasanya lurusnya, biasanya rada ke pengkor gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah telapak kakinya itu jadi lemes, jadi lentur. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda ini, maka berarti ini sudah positif mati. Tentu juga dilihat dulu tekanan jantungnya juga, ya ini mah harus medis juga ya.
Jangan asal-asal, wah udah mati dimatiin aja misalkan. Enggak. Nah kalau misalkan sudah positif, bahwasanya mati, positif sudah, maka disitulah sunnah untuk segera dimandikan. Wa mata syukka fi mautihi wajib ta'rihu ilal yaqin. Tetapi kalau misal ragu-ragu, segera masih belum, maka ditunggu dulu sampai benar-benar ya yakin sudah mati. Ini kalau kemudian untuk memandikan mayit. Tapi intinya nanti akan kita bahas tentang sholat ya. Selanjutnya ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Siapa yang paling utama memandikan mayit? Nah, pertanyaan itu. Siapa yang paling utama memandikan mayit? Maka disebutkan di sini ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Ya, kalau mayitnya laki-laki, maka yang paling afdol untuk memandikannya adalah laki-laki. Wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ati. Adapun kalau mayitnya perempuan, maka yang paling utama memandikannya adalah perempuan. Tetapi bukan tidak boleh perempuan memandikan laki-laki atau laki-laki memandikan perempuan, bukan tidak boleh. Tetapi yang paling utama kalau mayitnya laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, yang memandikannya adalah perempuan. Nah sekarang kemudian boleh tidak laki-laki memandikan perempuan? Boleh. Ya. Dengan catatan walahu ghuslu halilatihi. Kalau yang mati perempuan itu merupakan halil atau istrinya. Jadi seorang suami boleh memandikan istrinya yang meninggal. Atau boleh sebaliknya, seorang istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Tapi kalau ditanya yang paling utama apa? Yang paling utama ya laki-laki gitu. Paham ya? Walau nakahat gairahu bila masin bal bila fi harikotin ala yadin. Bahkan disebutkan di sini ya, kalau seumpama ini ada perempuan hamil. Perempuan hamil teh sudah usia melahirkan. Misal besok diprediksi bakal lahir anaknya. Ternyata suaminya meninggal sekarang gitu. Kok sekarang terlalu cepat lah kalau sekarang. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi maksudnya di sini ada perumpamaan. Jadi saking bolehnya. Seumpama begini. Seumpama ada seorang perempuan yang hamil, ya, terus masa kelahirannya diprediksi besok, misalkan. Otomatis besok dia sudah diprediksi melahirkan. Nah, ketika besok diprediksi melahirkan, di saat yang sama pagi harinya suaminya meninggal. Meninggal. Tidak lama setelah suaminya meninggal, iddahnya orang yang hamil itu kan, iddahnya masa menunggu iddah seorang istri yang hamil itu adalah yang melahirkannya gitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini suami cerai, tapi tidak mencerai istri dalam keadaan hamil itu tidak boleh ya. Seumpama misalkan suaminya meninggal, istrinya dalam kondisi hamil, si Udin mau ngelamar tidak boleh, ya harus menunggu sampai melahirkan gitu. Kapan melahirkannya? Nanti 7 bulan selanjutnya, kan gitu. Nah sekarang kemudian ini suaminya mati hari ini, pagi, siang istrinya lahir gitu.
Otomatis kan boleh dinikahi orang lain kan? Boleh nggak? Boleh, kenapa? Iddahnya sudah habis. Gitu. Istrinya lahir, suaminya meninggal, langsung si Udin ngelamar. Gitu. Dinikahkan, boleh tidak? Boleh. Gitu. Boleh-boleh saja. Gitu. Tetapi meskipun begitu, bagaimana dengan suaminya? Boleh nggak istri ini memandikan suaminya? Padahal dia sudah menjadi istrinya orang lain, ya gitu. Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Dengan catatan, dia memakai khorikoh. Khorikoh itu artinya sarung tangan. Jadi jangan menyentuh langsung dengan kulit. Kenapa? Karena dia sudah menjadi istrinya orang lain. Paham? Nah, gitu. Cuma kalau yang paling afdol, yaitu jangan istrinya orang yang sudah jadi istrinya orang. Dan memang begitu atau ya, maka rugi sebetulnya orang itu kalau terlalu benar-benar mencintai dunia merugi. Ya termasuk terlalu mencintai istri merugi. Kenapa? Sebab giliran mati istrinya dinikahi orang lain kayak gitu. Suaminya istrinya mati, suaminya menikah sama orang lain ya gitu. Atau begitu tuh. Maka yang paling pertama harus kita cintai siapa? Allah dan Rasulullah SAW. Nah ini anak-anak yang dirahmati Allah. Kemudian watakfinuhu bisa tidak auratin. Itu yang pertama. Jadi kewajiban pertama adalah memandikan mayit. Selanjutnya yang kedua, apa kewajiban mengurus jenazah itu? Yang kedua adalah menutup atau membungkus mayit. Loh, membungkus mayit itu bagaimana? Membungkus mayit itu adalah bisa tiri auratin mukhtalifatin bidzukuri wal unufah. Jadi membungkus mayit, mengkafani mayit ini berbeda-beda. Tergantung jenisnya. Kalau laki-laki mah afdolnya paling sempurnanya mah 3 lapis. Kalau perempuan sempurnanya adalah 5 lapis. Bagaimana kalau misalkan nggak ada kain kafan, ada cuma 1 lapis, sekalian 1 lapis gitu. Bagaimana kalau misalkan 1 lapis juga nggak ada, cuma 2 nutup pusar sampai perut, nggak apa-apa. Pusar sampai perutnya. Pusar sampai lutut. Sampai lutut, pusar sampai lutut, nggak apa-apa. Intinya menutup auratnya mayit. Kalau laki-laki, aurat menurut Imam Syafi'i adalah dari pusar sampai lutut. Jadi seumpama nih si Ahmad meninggal misalkan. Seumpama Ahmad meninggal, laki-laki kan, buat beli kain kafan nggak ada sama sekali. Misalnya begini, tetangganya nggak ada, pada miskin semuanya. Ada kain tapi cuma cukup untuk menutup pusar sampai lutut. Boleh tidak? Boleh. Gotong aja ke kuburan langsung. Kalau saya terima, gitu. Ya, saya terima. Gimana? Benar sih saya terima. Hah? Saya terima. Nah, maksudnya kalau nggak ada banget lah, nggak ada sama sekali, gitu. Nah, bagaimana kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan auratnya masih sekujur tubuh. Jadi artinya tidak boleh tidak, perempuan mah harus menutup seluruh badannya. Kalau laki-laki nggak apa-apa dari pusar sampai lutut. Kalau memang nggak ada sama sekali ya. Sebab ukuran paling minimnya membungkus mayit itu adalah menutup aurat. Adapun auratnya laki-laki adalah pusar sampai lutut. Syukur-syukur kalau misalkan cukup untuk seluruh badan. Nah itu malah lebih afdal gitu. Nah ya. Kemudian nanti akan kita perpanjang dengan pertanyaan dan pertanyaan ya. Kita akan singkat-singkat saja karena nanti bahasannya
akan lebih afdal kalau kita perpanjang dalam pertanyaan. Kemudian wadafnuhu. Setelah memandikan, mengkafani, ya otomatis mensolatkan ya, mensolatkan. Tetapi mensolatkan nanti akan kita bahas setelah ini. Kita dahulukan dulu menguburkan, ya. Menguburkan mayit ini hukumnya wajib, dan wajibnya wajib kifayah. Artinya kalau ada orang yang sudah melaksanakannya, maka yang lain otomatis gugur. Nah sekarang kemudian bagaimana ukuran mengubur mayit itu? Maka disebutkan di sini wadafnuhu fi haflatin tamna'u raihatan wa sab'an. Yaitu mengubur mayit adalah ukurannya sekira-kiranya kalau dikubur maka baunya sudah tidak tercium. Gitu. Kalau dikubur baunya tidak tercium. Oh, terus bagaimana dok? Ya kira-kirakan saja sudah. Ukurannya tingginya berapa berarti? Sekira-kiranya kalau dikubur bau busuknya itu tidak tercium. Yang pertama. Yang kedua, aman dari terkaman binatang buas. Jadi ukuran mengubur mayit itu pertama adalah sekiranya dapat meredam baunya. Kemudian yang kedua dapat menyelamatkan si mayit tersebut daripada hewan binatang atau binatang buas. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan wa kharaja bihaqatin, tentu pernyataan di dalam lubang, ya jadi menguburkan mayit ini harus ditaruh di dalam lubang, yang lubang tersebut dapat menyelamatkan baunya mayit dan menyelamatkan, melindungi daripada binatang buas. Lubang ya. Sekarang kalau misalkan menguburkan mayit tidak pada lubang, boleh tidak? Maka tidak boleh. Seperti misalkan menaruh mayit di goa, itu tidak boleh. Atau kemudian di sini misalkan dibikinin kotak khusus, misalkan, seperti di sini dibikin kotak khusus, mayitnya diberdirikan, disimpan dalam kotak, tidak boleh, karena itu tidak termasuk hafroh. Nah, hafroh itu adalah melubangi tanah, bukan membangun, bukan menggantung, bukan masukkan ke dalam gua, itu tidak masuk hafroh namanya, gitu. Ada di goa di Sulawesi itu punya tradisi mengubur mayit itu dimasukkan ke dalam goa. Malah di sebelah sana di NTT ada tradisi karena supaya tidak terpisah dengan keluarganya, maka si mayitnya digantung. Tapi pakai peti gitu. Jadi digantung di dalam peti. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena keluar daripada kata-kata hafroh. Hafroh itu adalah membuat lubang tanah itu. Paham ya? Nah kemudian wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'uhu at-turab alaihi wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin fayajibu. Bagaimana kalau misalkan menaruh mayit di dalam peti lalu dikubur? Hukumnya bagaimana itu? Maka disebutkan di sini wa kuriha sundukun. Jadi makruh hukumnya kalau mayit di peti kemas. Hukumnya makruh. Yang umum kita lihat di televisi, mayit dimasukkan ke peti lalu dikuburkan, itu tuh kata-kata makruh hukumnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan mengubur mayit wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'uhu at-turab alaihi? Haram hukumnya mengubur mayit dengan tanpa melindungi mayit daripada tumpukan tanah. Paham tidak? Jadi seumpama ini mayit nih,
Masa mayit begitu. Ya. Seumpama misalkan, nah ini mayit, nah, seperti ini, mayitnya seperti ini. Kan di kita umum biasanya kan tidak langsung ditumpuk pakai tanah kan ya? Langsung ditumpuk pakai tanah digudruk enggak kan? Tapi diberi apa dulu itu namanya? Nah, dikasih papan dulu untuk melindungi supaya badannya mayitnya tidak tertumpuk tanah. Nah, bagaimana kalau ada orang dikubur langsung ditumpuk pakai tanah? Maka disebutkan di sini, wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turab alaihi. Haram hukumnya menguburkan mayit langsung ditumpuk pakai tanah, itu hukumnya haram. Artinya bagaimana? Wajib dilindungi dengan papan. Betul. Bagaimana hukumnya menguburkan mayit di dalam satu lubang? 2 mayit atau 3 atau bahkan 4. Maka disebutkan di sini wa yahrumu dafnu tsnaini min jinsaini bi qabrin illa yakun bainahuma mahramiyatan. Jadi tidak boleh mengubur mayit di dalam satu lubang, terkecuali misalkan ada hubungan mahram dan memang ada darurat karena memang tidak ada tanah lagi, maka boleh-boleh saja. Nih. Baik, kita singkat aja. Sekarang kemudian bagaimana kalau misalkan ketika mengubur mayit, ya, ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, wa yundabu liman ala syafiril qabri ayyum fi salasa hadayatin bi yadayhi qailan ma'al ula. Sekarang bagaimana, kan kita sih suka ngelayat ya kalau ada orang yang dikuburin atau keluarga kita dikuburkan. Apa sih yang bagus kita lakukan? Apakah cuma nonton saja? Sebab yang nanganin di dalam kubur kan sudah ada. Otomatis kita kan cuma melihat saja. Nah, daripada hanya bengong menonton, maka ada kesunahan-kesunahan yang baik untuk kita lakukan. Apa itu? Wa yundabu liman ala syafir qabri ayyuhtiya salasa hasayatin biyadaihi. Sunnah hukumnya bagi orang yang ada di sekeliling kubur, ya, untuk mengucapkan 3 kalimat dengan sembari menyentuh kuburan tersebut. Ya, kalau Anda sedang berziarah ke makam orang tua Anda atau bagaimana misalkan, termasuk ini sunnah untuk dibaca. Apa? Yang pertama, minha khalaqnakum. Itu yang pertama. Jadi pada sentuhan pertama, bari dilus, minha khalaqnakum. Yuk. Minha khalaqnakum. Mim, non, ha, begini. Min, ha, kholak, nah, gitu. Jelas ya, karena gak ada apa-apanya di sini. Jadi Anda harus tajam nih penglihatan Anda nih. Lam, kop, non, ke atas, kholak, nah, langsung kum, kap, mim nyambung kum gitu. Itu yang pertama. Jadi Anda sentuh makomnya, baca itu Bismillahirrahmanirrahim, minha khalaqnakum. Sudah, itu yang pertama. Nanti saya kasih tahu artinya apa itu. Yang kedua, pada sentuhan yang kedua, wa fiha nu'idukum. Wau fa iya ha kata. Wa fiha. Hitung-hitung latihan nulis ya. Wa fiha nu'idu. Nu'idu. Non ain langsung nyambung. Nu'i setelah ain iya. Nu'i. Duh langsung dal. Ya.
Wa fiha nu'idu. Langsung setelah nu'idukum lagi. Wa fiha nu'idukum. Ya kalau di antara kita pasti ada keluarga kita yang meninggal, apalagi kalau musim lebaran ya, biasanya kita kan ziarah kan gitu. Sebetulnya ziarah itu jangan pas lebaran saja. Ya, ziarah itu kalau bisa paling bagus itu setiap hari Kamis ba'da asar menjelang Jumat. Itu adalah waktu yang paling bagus dan sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur maksudnya, ziarah kubur ya, bukan ziarah ke Mekah. Ya. Nah, kalau Kamis tidak bisa, Jumatnya nggak apa-apa. Pagi ataupun sore. Itu adalah sayyidul ayyam, sebaik-baiknya hari. Nah, daripada kita nggak bingung-bingung ngapain, datang cuma yasin saja. Kadang masuk ke alam kuburan kita kan nggak tahu baca apa gitu ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, inna insyaallah bikum lahikun. Coba kalau doa masuk area kuburan apa doanya? Ya ahlal kubur boleh. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, itu aja. Diulang lagi 1, 2, 3. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau ke kuburan ngapain? Hah? Kalau ke kuburan datang langsung duduk gimana nya? Oh, tuh makanya ilmu tuh di sini penting anak-anak ya. Jadi fa inna insyaallah bikum lahikun. Tuh. Lahikun. Ha bukan i, bukan lai. Lahikun. Oh. Nanti kalau bisa bagian fikih ya, bagian fikih sediakan papan tulis, saya akan tulis doa-doanya ya. Nah, untuk bagian fikih kebetulan sekarang ini bagian fikih. Baik. Jadi artinya assalamualaikum, keselamatan buat kalian ya ahlad diyar, wahai penduduk kuburan, wahai orang-orang yang sudah menempati kuburan. Inna insyaallah, fa inna insyaallah, sesungguhnya kami atas kehendak Allah bikum lahikun, nanti akan berjumpa dengan kalian. Itu nanti akan berjumpa dengan kalian. Gitu. Paham ya? Itu doanya masuk kuburan. Tapi saya bahas bukan itu. Yang saya bahas adalah kalau kita ziarah kubur, kemudian yang pertama lakukan adalah ucapan salam tadi. Setelah itu kemudian duduk. Ini kubur misalkan, ini kuburan. Maka kita duduk. Langsung membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Nah itu tuh. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah gitu. Begitu kan. Jadi yang pertama adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Nukhrijukum ya bukan wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Ada di dalam surat Toha ayat 55. Ya, jadi kamu kalau nggak bisa nulis sekarang, tinggal kamu catat surat Toha ayat 55. Itu di tiga lus, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat apa? Ayat 55. Baik. Ini kesunahannya. Sebelum kita bahas sholatnya, ya. Selanjutnya, yusannu waq'u jaridatin khadra 'alal qabri. Sunnah bagi seseorang yang ziarah untuk meletakkan jaridah. Jaridah itu semacam daun, ya. Semacam daun. Alal qabri, di atas kubur. Jadi mungkin kalau sekarang itu adalah seperti bebungaan, ya. Kalau sekarang begitu. Tapi daun pun juga tidak apa-apa. Dengan catatan khadra. Bukan bunga yang kering, bukan daun yang kering, tapi daun yang masih basah. Daun yang masih hidup atau seger. Nah, kenapa demikian? Karena disebutkan di sini ada keterangan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini. Saya cari dulu namanya. Wa yusannu aidan wa hadarin aw khusbatin inda rasil mayyit li'annahu wada'a inda rasul Utsman bin Maz'un suhratan ata'lamu biha qabru akhi la udfina fihi man mata min ahli li'alla yansifahu rih wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika bi qabri banihi Ibrahim. Rawahu Syafi'i. Jadi yang ada yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kita disunnahkan untuk meletakkan jaridah di atas kubur? Bukan jaridah saja, bahkan batu itu sunnah diletakkan di atas kubur. Ya, kalau kita kan sering kalau lihat kuburan kan ada batu nisan, ya. Jadi jangan plong saja kuburan kita ada kubur itu. Tapi sunnah diletakkan batu. Atau bahkan khosab itu adalah pohon. Nah, udah pohon yang bisa jadi gede mungkin juga. Jadi pohon apa namanya tuh? Pohon apa yang biasa ditaruh di atas kubur tuh? Kamboja. Pohon Kamboja itu kan mau 20 tahun sampai 50 tahun ke depan, pohonnya gitu aja tuh, Pak. Jangan pohon beringin. Itu tumpuk nanti kan itu. Hilang malah kuburannya. Tapi adalah pohon di sini adalah khosab. Nah, kenapa? Karena Rasul bersabda disebutkan di sini di annahu sallallahu alaihi wasallam wada'ala rasul Utsman bin Maz'un sukhratan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini di atas kuburan Utsman bin Maz'un, salah satu sahabat Rasulullah. Jadi Rasul pernah meletakkan batu di atas kuburannya Utsman bin Maz'un. Rasul juga menanam khosab seperti daun Kamboja lah gitu ya, pohon Kamboja min ahli, daripada putranya Rasul yaitu Sayyid Ibrahim. Jadi ketika Sayyid Ibrahim dikubur, langsung Rasul meletakkan batu, lalu kemudian di tengah-tengahnya diisi dengan pohon Kamboja itu tadi. Kira seperti itu. Warasal qabri bil ma'in li'allan yankhasifal ma' rihu. Sunnah juga untuk diperciki dengan air. Ya. Jadi kalau ngubur itu kan biasanya kalau kuburan kan kita bawa air kan gitu ya, itu sunnah, bukan nggak ada dalilnya, itu ada semuanya lengkap itu. Paham ya anak-anak ya? Mereka seperti itu. Saya singkat-singkat saja dulu. Nah, kemudian
Wa kuriha bina'un lahu lil qabri wa alaihi. Sekarang kemudian bagaimana menginjak kubur atau duduk di atas kubur? Ya, itu disebutkan di sini. Wa kuriha watun alaihi ala qabri muslimin walau muhdaran qabla bala'in illa li daruratin. Jadi menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya menginjak kuburan orang Islam, ya. Jadi kuburan Muslim, kalau jelas ini daerah kuburan Muslim, kok kita lewat langsung nginjak ke kuburannya, tapi hukumnya makruh. Kalau dulu bagaimana? Haram hukumnya. Ya, paham ya? Malah menurut mazhabnya Imam Malik disebutkan di sini, nginjak dan duduk sama saja, artinya hukumnya haram. Terkecuali memang tidak ada jalan lagi kecuali harus lewat atau menginjak kuburan tersebut. Maka itu namanya darurat. Seumpama misalkan mau menguburkan saudara yang meninggal, sementara tidak ada akses jalan kecuali harus menginjak kuburan. Anu gitu darurat namanya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih ada celah untuk menghindari supaya tidak menginjak kubur, ada jalan kecil misalkan, maka harus lewat jalan yang kecil itu. Sehingga kalau misalkan menginjak apalagi sampai duduk di atas kubur, maka itu hukumnya haram. Hari haram teh dosa mana? Dosa. Nah, kita mah sering kadang-kadang yang gitu teh. Ya, kadang-kadang saya kalau ikut takziah, ya, nganterin jenazah di mana orang mau dikubur, kadang-kadang saya sembrono orang itu main duduk aja di atas kuburan begitu. Padahal yang begitu itu hukumnya haram, tidak boleh. Gitu. Wala tudbanu fi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu. Sekarang bagaimana kalau ada seorang perempuan yang mati, tapi matinya dalam keadaan hamil, gitu. Ibu-ibu hamil meninggal. Kalau ada ibu-ibu hamil lalu meninggal, maka haram segera-segera dikubur, haram hukumnya. Ya, tidak boleh segera dikubur, tidak boleh. Terus bagaimana? Pastikan dulu bahwa si janin masih hidup atau mati. Sebab jangan-jangan nanti ibunya meninggal, ternyata janin yang ada dalam rahimnya masih hidup. Gitu. Dikubur aja buru-buru misalkan, nah itu bahaya tuh. Maka haram bersegera-segera. Kalau ada seorang perempuan hamil meninggal, maka ditunggu, jangan langsung main kubur, jangan. Ditunggu dulu. Bahkan disebutkan di sini wan nafsu lahu in ujiya hayatu biqaulil qawabil. Justru kewajibannya adalah dibedah perutnya, ya. Jadi kalau misalkan ada wanita hamil meninggal, maka konsultasi dulu dengan dokter kandungan atau dengan bidan. Kalau kata bidan, oh bayinya masih hidup, maka wajib perutnya si mayitnya dibedah, gitu, dioperasi. Janinnya dikeluarkan. Kalau kata bidan misalkan, oh janinnya juga mati, misalkan. Kata bidan, oh janinnya mati, maka haram hukumnya membedah perutnya si mayit itu. Paham?
Nah, jadi kalau ini masalah ini harus nunggu instruksi daripada dokter atau bidan. Kalau kata bidan janinnya sudah meninggal, maka tidak boleh dipurat, tidak boleh dibedah perutnya, haram hukumnya. Tapi kalau kata bidan atau dokter misalkan, oh janinnya juga mati, janinnya masih hidup, maka wajib seketika untuk membedah perutnya si ibunya, mengeluarkan bayinya. Ada nggak yang begini? Ada, banyak kejadian seperti ini. Orang ibunya meninggal, anak yang dikandungnya masih hidup. Ada yang begini, naudzubillah min. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, ya. Mudah-mudahan kalian kalau hamil nanti, kalau punya suami jangan hamil sekarang gitu. Nanti kalau sudah punya suami hamil, lahirnya lahir normal, diberi kemudahan, sehat semuanya bayinya sama kalian, ya. Doanya pengen tahu nggak doanya? Jadi kalaupun belum waktunya saya ajarin dari sekarang kamu, ya. Doa supaya gampang melahirkan. Tapi kudu punya suami dulu kamu. Oh, ini bukan laki-laki, buat istri. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tuh dibaca tuh nanti kalau kamu lagi hamil dibaca itu. Habis sholat dibaca sebanyak-banyaknya. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir, permudah ya Allah, jangan dipersulit, permudah ya Allah. Itu. Sebab orang yang saya kasih umumnya adalah orang yang ketika membaca ini maka proses persalinannya mudah, gitu. Proses persalinannya mudah. Malah ada orang yang Ustaz, ada guru namanya Ustaz Firman yang ngajar di pesantren. Beberapa bulan yang lalu istrinya melahirkan, tapi beberapa bulan sebelumnya dia bilang, Ustaz, minta doanya gimana caranya supaya istri melahirkan mudah. Saya kasih ini, Rabbi yassir wa la tu'assir. Baca setiap selesai sholat, sebelum tidur dan bangun tidur, bilang ke istrinya. Dibaca, alhamdulillah, dia nggak nyangka-nyangka, tadinya mau pipis ke jambang, brojol di jambang. Dia itu kerasa sekeraus karena gitu, nggak terasa. Saking mudahnya, seguru baca parasi banyak gitu, ya. Sampai kamu operasi macam itu. Alhamdulillah amin. Senang sekali rahmatnya Allah. Nah itu kira-kira barangkali mungkin dari apa yang saya sampaikan ini. Adapun untuk sholat jenazah, ya sholat jenazah itu rukunnya ada 7, ya. Catat oleh kalian biar singkat. Sholat jenazah. Jadi setelah berbicara tentang 3 perkara tadi, memandikan, mengkafani, dan menguburkan, maka selanjutnya adalah mensolatkan. Dan mensolatkan jenazah rukun yang harus diperhatikan ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah 4 kali takbir. Yang ketiga adalah 4 kali takbir. Yang keempat adalah membaca surat Fatihah.
membaca surat Fatihah. Yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi. Yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi. Yang keenam adalah berdoa untuk mayit. Berdoa untuk mayit. Dan yang terakhir adalah salam. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam setelah takbir yang 4. Gitu. Sudah, kira-kira seperti itu. Itu singkat saja. Selanjutnya bisa dikembangkan lewat diskusi. Alhamdulillah pemaparan dari guru kita mengenai tadi tentang kewajiban kita selaku muslim terhadap mayit telah dipaparkan begitu jelas. Adapun jelas selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau misalkan ada yang hancur itu ya, intinya jasadnya bagaimana, itu dimandikan atau tidak ya. Silakan yang lainnya, ada lagi? Silakan. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya ya secara umum ya memandikan mayat itu hukumnya wajib ya, secara umum hukumnya wajib. Tetapi meskipun begitu ada sesuatu yang kemudian bisa menjadi penyebab tidak wajibnya memandikan mayat. Salah satunya adalah mayit yang mati dalam keadaan syahid. Ya, jadi mati syahid ketika pertempuran Muslim dengan Israel, dengan Yahudi misalkan. Ya. Lalu kemudian ketembak mati, maka memandikannya sudah tidak wajib. Kenapa demikian? Karena darah yang mengalir dari tubuhnya, pakaian yang dia pakai nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mayit yang orang yang mati ketika ihram di Mekah. Ya, ketika melaksanakan ibadah haji ketimpa sama kren misalkan. Nah itu tidak wajib dimandikan itu. Biarkan dengan darahnya, biarkan dengan pakaiannya, kubur sudah beres.